Alsan Sanda. Apa kabar Alsan? Alhamdulillah sehat Om. Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, Alsan Sanda sedang di Kupang dan juga sekarang ada Yabes Roni. Yabes. Apa dengar ke sana Yabes? Dengar, Coach. Yabes ada di Alor, kota yang sangat dia cintai. Pulau yang saya cintai. Pulau Alor. Haleluya. Kota Kenari. Oke, Kota Kenari. Nah, ini sekarang kita mau bicara soal pesepak bola NTT yang bermain di level Liga Indonesia. Bahkan Yabes masuk timnas dan juga Alsan timnas juga ya kemarin sama Coach Siap, Simon kalau salah ya. sama Coach Simon. Nah, Ya Coach. jadi ini Kotong apa namanya? Berdiskusi campur-campur bahasa Indonesia dan bahasa Kupang nih. Berbeda-beda tetapi tetap bersatu, toh. Amin. Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah merdeka. Oke, nah sebelum kita mulai kita harus menyanyi lagunya kebanggaan orang NTT orang bilang ya. Siap, Coach. Nah, kita mulai dari Yabes dulu, nanti baru terakhir sama-sama. Yabes, hafal liriknya? Iya. Ya habis Apa, suara Coach? yang enak. Start Yabes. Flo. Oh my God. Flo Bamora. Terus. Tanah air. Ku yang tercinta. Yabes dulu. Tempat betah dibesarkan ibunda. Alsan sekarang Alsan. Lobamu. Lanjut Om. Meski sudah lama jauh di rantau. Oke, kita start dari Alsan dulu. Alsan tahun berapa lahirnya? Alsan 9 berapa? Tahun 92 Coach. 92. Kalau Yabes 95. 5. Oh, beda 2-3 tahun, beda 3 tahun lah ya. Nah, kita mau dengar ceritanya Alsan dulu. Alsan main bola sejak umur berapa, Alsan? Main bola sejak kecil Coach. Kecil? Mulai dari SD. Cuman waktu SD mungkin hanya sekedar hobi sah. Oke. Jadi hanya sebatas main. Dan sempat waktu itu pun setelah jadi polisi, sempat ketemu Yabes di Alor. Oh, ada acara apa ketemu Yabes di Alor? Waktu itu diajak ada senior main bola juga nama Duta Usman. Diajak pergi ke rumahnya Yabes. Waktu itu Yabes baru pulang dari Spanyol kalau saya salah tuh. Oke. Terus? Dia pulang jadi mau bersilaturahmi sama Yabes. Ketemu Yabes di sana. Yabes sempat ajak senior itu. Ini kakak Duta ajak mau main di Liga 2. Waktu itu mungkin Coach Indra habis dari U19 kan gak pegang tim kan Coach? Oke. Terus? Tidak pegang tim, jadi Yabes sempat ajak sama itu kakak Duta, katanya bilang kalau Coach Indra pegang klub Liga 2, nanti pergi seleksi di sana sama-sama sama Yabes. Oke. Nah, waktu itu saya pas tugas di Alor. Sampai itu Alsan dulu start di SSB mana dulu? SSB Tunas Muda Kupang ya? Ya, binanya Coach Anton Kia. Oke. Berarti waktu di Alor itu sudah jadi polisi kan? Ya, tugas di sana Coach. Oh, dapat tugas polisi di sana. Oke. Iya, tugas di Alor. Setelah itu berharap kalau Coach Indra Safri dari timnas U19 pegang klub Liga 2 bisa ikut seleksi ke sana. Begitu toh? Tidak juga sih Coach. Oh, tidak juga. Yabes ajaknya sama senior di Alor. Oh, sama senior di Alor. Oke. Berarti waktu itu saya juga tidak berpikir kalau berarti waktu itu tahun berapa Alsan akhirnya keluar dari NTT? 2015.
2015 ke mana? Iya, ke Kemana? Bali United ketemu sama Yabes juga. Itu pertama ceritanya karena diajak atau ikut seleksi di Bali United itu? Waktu itu saya main Piala Eltari di Momere, coach. Bela tim mana? Nah, terus dari Kota Kupang. Oke, Kota Kupang. Oke, terus? Nah, terus ditelepon sama pengurus di Kupang, katanya bilang ada Coach Indra ada cari pemain. Oke. Mau ikut Piala Jenderal Sudirman kan, coach? Jadi waktu itu ya. kita bertiga yang berangkat. Siapa saja? Saya, Andre Tefu, sama Noko. Nah, Tefu sama Noko di mana sekarang tuh? Kurang tahu coach di mana sekarang. Oke. Lalu ikut seleksi di Bali ya? Iya, ikut seleksi di Bali ketemu sama Yabes. Waktu itu ikut terus dari pengurus Kota Kupang katanya bilang seleksi 4 hari. Suruh saya balik lagi bermain bela Kota Kupang kan. Waktu itu masuk 8 besar. Tapi kata dari Coach Indra bilang, oke lah kalau memang pengurus sudah ngotot kamu harus pulang, kamu pulang bantu mereka. Saya juga tidak mau ada keributan. Tetapi pengurus dari Kupang tidak mau, takutnya setelah saya pulang saya ada apa-apa di turnamen Eltari waktu itu. Iya. Nah, jadi waktu itu mereka sempat rapat di wali kota. Kan waktu itu yang pengurusnya ketua PSKK Kota Kupang kan Pak Wakil Wali Kota. Iya. Jadi mereka sempat rapat di wali kota. Jadi rapat terus kata wali kota bilang kita harus mendukung anak NTT yang mau berkarir di luar NTT supaya bisa jadi motivasi untuk anak NTT. Jadi bisa ada gambaran supaya olahraga itu bukan hanya sekedar hobi, tapi juga bisa jadi suatu penghasilan. Oke. Jadi waktu lalu itu sempat singkat cerita kembalinya ke Bali United itu bagaimana ceritanya? Waktu itu saya tidak sempat pulang ke ini Momere. Jadi dari Momere langsung ke Bali? Iya, langsung ke Bali. Maksudnya pas di Momere itu Coach Indra telepon? Iya, telepon katanya bilang kapan datang untuk mau seleksi. Saya bilang besok saya berangkat. Oke. Terus saya urus surat izin semua, hanya via telepon, terus dikasih izin sama waktu itu kepala kantornya Pak Tito. Bukan Pak Tito karena Sian Kapolri, bukan. Pak Tito, ada Pak Tito Basuki. Oh, bukan Kapolri, bukan. Bukan. Jadi Pak Tito, beliau sangat mendukung sekali. Beliau bilang berangkat itu salah satu cita-cita kamu dari kecil. Oke. Selain kamu bisa berkarir di polisi, soalnya dalam kepolisian itu juga mendukung dalam dunia olahraga. Iya. Makanya sekarang diterima angkatannya Yabes U19 seperti Putu Gede, ada Awan Seto, bisa jadi polisi lewat telescouting. Nah, makanya itu didukung. Makanya waktu itu saya pergi seleksi di Bali United, terus uji coba lawan Persebaya, berhasil lolos skuad utama di Bali United. Jadi waktu itu kalau tidak salah Alsan, terus apa lagi lolos? Saya sendiri aja. Lius gelombang kedua. Oh, gelombang kedua, betul. Lius siapa? Julius Maloko. Oh, Lius Maloko. Ya. Lius Maloko. Ya. Yang sudah Messi. Hah? Messi. Oke, itu cerita singkat Alsan dari mana dia start ikut seleksi dan juga ikut Piala Eltari di Momere sambil ditelepon sama Coach Indra Safri. Berarti memang salah satu yang cukup berjasa dalam karir Alsan Sanda sekarang di Bayangkara FC adalah Coach Indra Safri karena memberikan kesempatan main di Bali United. Betul ya? Betul sekali. Oke, sekarang nih dengan Yabes nih. Yabes ini sangat terkenal dengan golnya ketika ke gawang Filipina. Betul toh? Iya. Nah, kita lihat dulu video yang berikut ini. Nah, ini edit dulu, editnya. Oke, itu dia tadi gol dari Yabes Roni ke gawang Filipina. Orang bilang gol itu gol apa ya? Orang Kupang bilang, itu gol Katumusa. Gol Katumusa. Tapi sontak orang perjuangan.
Betul. Nah, sekarang itu karena Coba orang begitu, bagaimana? Kita harus tahu dulu perjuangan di Yabes Roni dari kota, dari Pulau Alor, dia pergi di Kupang, ikut seleksi dan segala macam. Cerita pertama ke mana tuh? Jadi begini, pertama itu Kotong dapat panggilan dari Kupang. Kalau di Kupang itu ada seleksi U19 karena waktu itu Coach Indra Safir dan Coach Rudi Eka lagi coaching klinik di Kupang. Betul. Terus setelah mereka coaching klinik, Coach Indra mau balik, tapi mungkin Coach Indra berpikir bahwa mending saya seleksi dulu, jangan sampai anak-anak di NTT ini ada yang punya potensi saya bisa bawa ke timnas U19. Karena waktu itu Coach Indra baru pulang dari Hong Kong atau dari mana, karena Coach Indra ditunjuk untuk persiapkan U19 AFF 2013. Jadi ketika waktu Coach Indra buka seleksi itu, kami dari Alor juga dapat informasi. Jadi dari klub Putra Kenari itu kami. Ya pasti Putra Kenari berarti ya, di nama klub ya? Ya, waktu itu saya di Putra Kenari. Lagi latihan di klub Putra Kenari. Ya, lalu. Pelatihnya waktu itu Bapak Arifin Penara. Terus pada saat kami mau berangkat, kendala di biaya. Kami ada kendala di biaya, tapi Coach Arifin Penara itu sudah di Kupang, dia sudah duluan di sana untuk ikut coaching klinik. Sedangkan kami tim Putra Kenari itu masih di Alor, belum berangkat. Berapa orang jadi kalian? Ketika kami mau berangkat, kita ada satu tim hampir sekitar 18 atau 20 orang. Ini cerita ini kalau tidak salah masuk dalam film itu ya? Iya, itu sudah Coach. Film. Iya. Yang ada cuplikannya itu ya? Iya. Nah, jadi ketika kita mau berangkat itu kendala dana. Kami tidak punya dana untuk bayar tiket pesawat. Jadi ada satu pengusaha di Alor namanya orang Makassar, namanya Daeng. Kami biasa panggil Daeng Amir, tapi nama aslinya itu Amiruddin. Dia jual pick up untuk beli tiket kasih kami berangkat. Dia jual tiket untuk bayar tiket kami berangkat. Tapi ketika kami mau berangkat, ternyata di Bandara Eltar itu ada pesawat dari Rote atau dari Sabu mau mendarat, tergelincir. Jadi tidak sempat berangkat itu. Jadi tidak sempat berangkat. Jadi waktu mau berangkat itu tidak jadi berangkat, sehingga penerbangan kami batal. Nah, tapi Coach Indra itu seleksinya hari Senin sama hari Selasa. Rabu itu Coach Indra mau pulang ke Jakarta. Tapi karena pelatih yang Bapak Arifin Penara sudah di Kupang, dia bicara sama Coach Indra. Masih bisa tunggu 1 hari tidak? Soalnya anak-anak saya dari Alor belum sampai. Terus Coach Arifin itu tanya, tapi dari Alor itu ada yang bagus-bagus tidak? Terus Coach Arifin bilang, saya belum bisa kasih tahu yang bagus dan tidak, tapi biarkan mereka sampai di Kupang dulu, mereka seleksi, baru Coach sendiri yang menilai. Nah, tapi Coach Indra balas, terus penginapan sama saya, tiket saya berangkat bagaimana? Soalnya tiket saya besok saya harus berangkat. Nah, pelatih saya yang Arifin Penara itu bilang, saya ganti tiket berangkat hari Kamis sama penginapan 1 malam. Yang penting Coach bisa bersabar, hari Rabu pagi itu Coach seleksi anak-anak saya dari Alor gitu. Jadi kita hari tambahan itu dibayar sama Coach Arif itu? Iya, sama Coach Arifin itu. Nah, akhirnya kalian tiba? Kita baru tiba di Kupang itu hari Selasa pagi. Selasa sore, Rabu paginya kita seleksi. Di lapangan, di Stadion Opoy itu ya? Iya, di Stadion Opoy, Coach. Terus? Jadi waktu seleksi itu, ternyata dari Senin sampai Selasa itu Coach Indra seleksi. Coach Indra sudah siapkan, ada beberapa pemain untuk ketika kami sampai hari Rabu pagi itu mau uji coba sama kami tim dari Putra Kenari Alor itu. Nah, setelah kami sampai, kami dikasih game. Seleksinya dikasih game aja, internal game. Main kalian? Setelah internal game, main. Setelah main, Coach Indra panggil lah. Kami dari Alor itu ada 3 orang. Siapa saja? Di tribun, di atas. Saya, Frankie, sama Mbak Itupong. Nah, itu 2 di mana sekarang? Frankie, Mbak Itupong? Frankie sekarang lagi kuliah di Salatiga. Mbak Itupong sekarang lagi di Batam. Lagi kerja di Batam. Sudah tidak main bola lagi ya? Terus? Tidak main bola, sudah kerja. Nah, waktu itu kami 3 dipanggil, terus Coach Indra bilang, nanti kalian komunikasi sama Rudi Eka, kalian berangkat dari Kupang ke Jogja waktu itu. Terus kami tanya tiket kami gimana, bilang tiket semua sudah dipersiapkan. Yang sekarang kalian persiapkan itu bawa ijazah, bawa akte lahir, syarat-syarat ya? Keluarga sama syarat-syarat yang kita harus bawa. Nah, jadi itu waktu itu pas berangkat ke Jogja, seleksi di Jogja. Setelah seleksi di Jogja, yang Frankie itu kena sakit tipes,
Sedangkan yang Bayi Tupong itu kena cedera ankle waktu itu, ligamen ankle. Jadi pulang dia dua itu pulang. Jadi mereka dua pulang. Oke. Beto yang bertahan. Jadi setelah seleksi selesai, pikir bahwa sudah selesai seleksi, mungkin sudah aman, sudah tidak ada seleksi lagi, kita sudah masuk dalam kerangka tim. Ternyata bukan, ada lagi anak-anak dari SAD Uruguay pulang, Maldini, Yanto Basna, Dinan, Septian David. Lebih banyak lagi kan? Ryuji Utomo, Untung Wibowo, ada banyak sekali, Mahdi Albar. Itu yang pulang, jadi pusing seleksi lagi, mati. Jadi waktu AFF 2014 itu kita masuk dalam daftar. Kita ada beberapa orang, saya, Yanto, Ryuji, itu dari SD Uruguay ada beberapa yang kita masuk dalam daftar di AFF 2013 yang waktu juara di Sidoarjo. Tapi katong tetap dalam tim. Berarti di Sidoarjo itu tidak didaftarkan? Tidak didaftarkan. Oke. Kita tidak didaftarkan. Kita baru didaftarkan itu waktu AFC Cup. Oh, oke. Iya. Waktu AFC Cup. Jadi waktu itu kan yang daftar cuma 20 orang. Nah, ketika selesai kita juara, satu minggu kemudian Kus Indra bilang kayaknya kuota untuk AFC harus 23 pemain, bukan 20 pemain. Berarti nambah satu? Nambah 3 orang? Harus nambah 3 orang. Terus? Nah, akhirnya dari situ kita harus mati-matian nih. Ini kalau sampai tidak lolos berarti ya pulang. Iya. Jadi waktu itu pas seleksi. Ya waktu sempat bagaimana seleksi itu? Terakhir itu, ya. Perasaannya bagaimana dengan datangnya semua SAD dan segala macam, pemain top luar biasa itu? Nah, secara logika nekatan dari kampung nih, dari Alor SAD Uruguay, level pasti beda Kus. Cuman ya kasih kuat mental sah. Kalau makan nasi bejo makan nasi. Kaki dua. Mari kita kejar. Nah, seleksi terakhir tuh kata seleksi di GBK. Nah, pas masuk di GBK ini, Om di Kusina bilang, Coach, ini betul GBK kok? Coach bilang, iya betul ini GBK ini. Sampai percaya. Terus? Ini GBK ini dulu masih nonton ini Boa Salosa, Christian Gonzalez, Bangun Pamungkas. Ini hari untuk injak GBK ini bisa percaya. Maya mau kemana le? Tapi yang membuat itu sempat yang membuat Yabes jadi kuat mental tuh kenapa? Karena ada dorongan orang lain atau karena memang dari sendiri yang lu sendiri yang bilang, beta harus kuat bisa gitu. Paling umum sih dari mama sih, mama sering kalau malam kalau telepon mama pasti mama selalu kasih motivasi yakin sah. Kalau yakin bisa pasti Tuhan buka jalan. Yang penting berusaha. Son boleh patah semangat, son boleh berkecil hati. Yang penting yakin sabar berdoa sampai bisa minta tuntunan toh dari Tuhan. Jadi hal itu terus yang diingat-ingat terus ya. Itu yang beta ingat terus. Jadi pesan dari orang tua ya. Terakhir, seleksi terakhir beli pinggir lapangan beli masih sempat tengok ini baju yang ada Garuda nih masih tengok. Ini malam terakhir pakai ini baju. Oh, iman ya? Kalau misalnya ini hari kalau misalnya besok lolos, beli pas ini baju. Tapi kalau iman besok lolos, dia akan pakai sampai besok tahu kapan. Akhirnya sudah. Dia masuk nih coach. Sudah pikir ini hari anggap saya ini terakhir, ini final terakhir sih. Jadi masuk ya. Dan itu menit berapa itu kalau pas lu masuk itu waktu lawan Filipina ya? Jadi waktu selesai seleksi baca nama pi pun nama di urutan 17. Ya sudah betondok meleleh air mata meleleh terus sampai kamar air mata meleleh ini maksudnya menangis ya? Dia menangis tuh. Terus menangis bahagia toh. Nah, dulu kita cuma lihat yang masuk timnas ini orang-orang dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Papua. Ini sekarang itu dari Alor dengan kondisi keluarga seperti begini, Tuhan angkat datang bisa jadi pemain timnas, jadi terharu. Sampai di kamar betelpon mama. Ya. Mama dan keluarga juga bantu doa. Nah, waktu itu pas Kotong Persib mau tanding habis kita meeting kembali ke kamar prepare mau berangkat. Sampai di kamar ada Om waktu itu kerja di Jakarta di Menpora, Om Tobias Tebulau. Om Tobias Tebulau, orang Alor.
Dia sempat waktu itu sempat telepon, dia bilang kalau sebentar misalnya Yabes dimainkan, kalau Yabes cetak gol, Om beli HP BlackBerry 1 dengan sepatu 1 buat Yabes. Oh, itu waktu masih BlackBerry ya, masih zaman BlackBerry. Waktu itu Yabes masih pegang HP Nokia. Nokia ini. Itu masih Nokia berapa X2. itu? Nokia X2. X2. Oke, terus? Jadi karena terus waktu itu sebelum ketemu Om lihat di HP X2. Jadi pas besok malam mau lawan dengan Filipina, potong mau pribadi mau berangkat, Om tuh biasa telepon. Kalau Yabes cetak gol, dia beli HP BlackBerry 1 dengan sepatu bola 1 yang original. Siap Om, terima kasih. Mohon doa. Berarti waktu lawan Filipina tuh belum pakai sepatu original tuh kayaknya itu. Belum pakai sepatu original. Sepatu pembagian. Dia masih dapat sepatu pembagian sah. Sepatu pembagian itu sepatu nomor 2 itu. Bukan Om. Tunggu coach mau. Ada, masih ada. Sini. Sepatu masih mulus-mulus taruh nih coach. Itu apa? Pembagian atau baru? Pembagian. Waktu itu dong. Pembagian. Sepatu lawan gol lawan Filipina nih coach. Itu mesti kasih masuk museum dulu. Ada simpan tar mau kasih masuk kaca coach. Iya harus masuk kaca. Nanti Kak kirim contoh. Kak suatu juara Kak taruh kaca nih. Itu sudah. Ada satu lagi coach. Ada lagi. Bongkar sudah apa? Itu yang mana? Golan Bayangkara. Itu bikin gol tuh? Iya. Ini golan Bayangkara coach. Iya. Menghilangkan kutukan, sepatu menghilangkan kutukan. Memutuskan kutukan. Oke. Jadi setelah pas malam setelah bikin gol itu, memang, itu NTT heboh luar biasa ya, Alsan, betul ya? Iya. Waktu Yabes bikin gol, Beta di Alor masih nonton. Luar biasa. Nah, pasti kan setelah itu orang semua puji lu tuh Yabes. Ya. Puji sampai langit-langit itu. Langit ke-7 lewat lagi. Itu bagaimana lu menghadapi pujian-pujian itu? Ya, beta sih pernah dengar mama pernah cerita satu cerita tuh waktu bilang kalau monyet ada hewan di atas pohon kelapa, ada hewan di atas pohon kelapa. Hewan di atas pohon kelapa. Datang angin yang sepoi-sepoi dia santai. Tapi ketika datang angin yang kencang dia senang, dia jatuh. Artinya? Jadi kita pikir seperti itu. Artinya maksudnya, kotong banyak dapat pujian, tapi kotong harus hadapinya dengan santai. Kalau kotong terlena dengan pujian, kotong akan jatuh. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Itu dia. Oke, jadi kita stop situ dulu. Jadi memang waktu itu puncak pertama, tapi sebenarnya itu puncak pertama ya, habis di lawan Filipina. Tapi mungkin masih banyak cerita-cerita soal hal-hal berikutnya. Kalau Alsan pertama kali akhirnya masuk timnas itu tahun berapa, Alsan? Kita baru-baru tahun kemarin, Coach. 2019. Timnas, ya 2019. Panggil TC di Australia. Bali. Seleksi untuk persiapan. Terus di Bali uji coba lawan Bali United juga. Dan Jason sempat main waktu itu. Untuk persiapan uji coba kualifikasi Piala Dunia punya nih. Yang belum habis-habis sampai sekarang karena corona. Setelah itu dipanggil. Jadi katanya bilang pergi TC di sana 2 minggu, terus di Bali 1 minggu. Jadi ya bangga Jusi bisa berada di orang-orang yang dulu potong hanya lihat dari TV saya pakai itu baju timnas. Ya waktu itu sempat foto sama-sama dengan Yabes di Bali. Yabes sempat bilang dia Yabes waktu itu bilang akhirnya kakak bisa pakai ini baju sama kayak dulu Yabes pakai juga. Luar biasa. Yabes bilang itu kakak harus bersyukur. Oke. Seperti yang kita tahu 2017 Alsan merasakan juara Liga 1 ya. 2017 dengan Bayangkara. Betul, Coach. Lalu Yabes 2000 berapa? Yabes 19. Oke, artinya Boson 2 ini sudah menikmati rasanya timnas
terus sudah menikmati rasanya juara, ini lengkap sudah. Nah, tapi pasti saja ini hal yang sangat sulit dirasakan oleh anak-anak NTT yang lain, sangat sulit, ya kan? Nah, sekarang bagaimana? Sekarang kita ke Alsan dulu. Sekarang Alsan terkenal orang bilang ini, para pelatih bilang Alsan ini bisa main di sembarang posisi, banyak posisi. Sebenarnya lu posisi apa Alsan ini sebenarnya? Awal dulu beta bermain bola, beta sering main di posisi winger. Oke. Di winger kiri kanan. Di luar atau ya kiri kanan kiri ya. Kanan. Dua-dua ya. Iya. Terus. Dua-dua. Jadi senang main di situ karena selain Botong bisa menunjukkan Botong puspil, Botong bisa cetak gol. Ya. Dan dulu kalau mau dibilang sih malas untuk bertahan, tapi dituntut harus seperti itu. Jadi kadang tuh naik, Botong harus turun lagi kembali. Nah, padahal dulu main di kampung naik sama usah turun, naik tidak usah turun. Naik terus naik saja. usah turun. Siapa mau kenapa siapa? Terus pas di Bali sering dikasih masukan sama kakak, pertama Kak Ibnu bilang di sana kamu tidak bisa harus ini bisa di Kupang seperti di Kupang, kamu hanya naik terus malas turun. Harus bisa menyerang, bantu bertahan. Oke. Jadi setelah lihat perkembangan, ternyata betul. Jadi mulai menyesuaikan. Setelah naik turun. Yang dimana Kupang di sini bisa bermain sampai kadang main dari pagi sampai maghrib juga bisa. Setelah di sana karena saking naik turunnya, kadang 70 menit udah mulai keram, udah mulai habis. Putus. Jadi artinya, setelah pas. Bagaimana kok Alsan bisa belajar dengan posisi yang lain? Misalnya tiba-tiba Alsan ditaruh di bek kiri, Alsan taruh di gelandang. Pernah main di gelandang kan? Di Bali main di gelandang ya? Waktu di gelandang, di Bali, saya pernah aku. Di Bali waktu itu main di bek. Oh, bek kiri, bek kiri. Ya, bek kiri. Pertama kali main bek kiri itu waktu lawan Persib Bandung. Oke. Ya, awalnya agak sedikit grogi sih. Yang dimana dengar Persib Bandung begini begitu, terus dengar nama Samsul Arif, Julham Jamrun. Jadi awalnya ceritanya begini, Kut. Waktu itu jaga siapa tuh? Awalnya jaga Atep. Atep. Atep sama Samsul, mereka sering rolling kiri kanan kan. Iya. Setelah itu diganti sama Julham Jamrun. Ya nama-nama besar yang dulu belum pernah main bola juga profesional, nonton mereka di TV terus berhadapan langsung begitu. Oke. Ya agak sedikit grogi sih. Awalnya main di bek kiri itu. Waktu itu awalnya Yabes yang mau disuruh main di bek karena lihat agresifnya dia waktu mau merebut bola atau apa. Tapi setelah waktu itu kalau tidak salah uji coba lawan Ponjateng Yabes yang suruh main di lapangan Banteng. Waktu itu suruh Yabes ini apa, terus lihat perkembangan Yabes masih agak sedikit bingung. Jadi dipaksalah saya untuk main di bek. Karena itu waktu itu pemain semua pada bermain di PON. Di Fazrin, di Power, semua mereka main di PON. Betul. Mereka ke PON Jawa Tengah ya? Iya. Ada yang PON Jawa Tengah, ada PON Bali. Iya. Nah, terus ada pemain. Jadi disuruhlah saya waktu main lawan Persib main di bek kiri. Ya, dan akhirnya bisa sih. Akhirnya bisa. Dan itu setelah malah itu menjadi posisi yang sekarang malah jadi bek kiri terus. Banyak kan. Bek kiri, bek kanan. Kadang kalau memang terdesak atau tidak ada opsi lagi dikasih main ke depan lagi. Pernah taruh striker, pernah? Striker pernah aku. Di Bayangkara main Piala Liga Indonesia. Bayangkara kan? Main lawan di Bayangkara. Oke. Jadi di pemain striker. Kemarin waktu 2019 awal-awal sempat juga sih kan main nggak tetap satu posisi. Kadang rolling striker, pindah wing kiri, wing kanan. Setelah putaran kedua kembali lagi ke back. Oke. Pilih kalian hati. Sekarang begini, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalian ini mempertahankan kualitas kalian sampai bisa bertahan terus? Mungkin dari Yabes dulu. Yabes, ini kan pasti persaingan banyak, persaingan sangat banyak. Apalagi
mungkin kalau Yabes ini tidak pindah-pindah klub, dia akan menjadi satu-satu pemain yang mengakhiri klub di Bali. Mungkin. Sedikit lagi patung Om buat di stadion Om. Bisa. Itu bisa melambangkan kesetiaan seseorang. Betul, karena kan CEO nama Pak Yabes, gitu. Nah, ada pemain juga namanya Pak Yabes juga. Kadang pemain dengan coach yang lain Cet salah. Cet salah betul. Ini nama yang betul. Lain, ini nama Cet Pi Yabes Roni apa Pak Yabes Tanuri ini? Salah. Tanuri bisa bahaya. Bagaimana kalian mempertahankan itu dari Yabes dulu? Karena lu ketahui di Bali susah semua, waduh, sulit lah. Bagaimana kalian pertahankan? Kira-kira. Ya dari beta sih mungkin di Bali persaingan sangat luar biasa. Mau kiri, mau kanan, semua penuh. Jadi betul sekali. Beta satu-satu cara untuk jaga agar beta stamina tetap bagus, mungkin beta makan, beta istirahat yang teratur. Terus kadang yang orang tahu beta pun jam latihan, mungkin orang tahu beta pagi beta gym, siang beta latihan tambah di lapangan, sore baru bagi latihan gabung dengan tim. Jadi satu hari itu beta latihan 3 kali. Cuman yang orang tahu cuma beta latihan sore saya dengan tim. Tapi kalau pagi dan siang beta sembunyi-sembunyi saya. Oke. Beta kadang pagi saya dibangun beta pergi gym, soalnya gym di Bali ini kan kerja sama dengan Rai Fitness jadi gratis. Oh iya. Bisa nih treadmill, treadmill angka beban sedikit, habis itu pulang sarapan. Siang jam 11, jam 12 begitu, besok di lapangan lagi. Besok Trisakti ambil bola sendiri, syuting ke gawang. Terus apa namanya? Sore latihan kamu. Kita tahu di Bali itu kan tempat wisata, gitu, tempat hiburan banyak. Bagaimana godaan-godaan itu bagaimana tuh? Beta untuk godaan-godaan sih kayaknya Sonde. Beta terlalu percaya dia. Oh begitu ya, Alsan. Hampir mau. Sama-sama. 6 tahun yang namanya tempat-tempat hiburan, Sonde. Tapi kalau untuk bilang pantai, hampir tiap hari di pantai. Oh ya. Kalau pantai oke, karena semua orang suka pantai tuh. Kupang pantai juga, Alor pantai, kan itu. Wajar lah kalau pantai itu standar lah. Nah, karena habis latihan mungkin sepatu langsung pantai. Tapi kalau hiburan malam kayaknya beta. Soalnya kan begini, kalau misalnya Alsan pergi di hiburan malam itu tidak bagus karena dia polisi. Iya kan? Ya. Dia punya harus mencontohkan yang baik. Iya betul kan, beta ini polisi ini kan gitu toh. Beta harus jaga diri, saya harus punya integritas, saya polisi kan begitu. Nah, kalau Yabes ini kan apalagi abis bisa dapat bonus karena Liga Juara kan, cobalah sekali-sekali. Nah, mungkin kemarin juara pernah ditanya sama Kusteko, Yabes, kamu suka diskotik? Tidak suka. Kalau kamu bikin juara, kamu diskotik 1 minggu. Cuma beta senang. Minta uang cash saja. Beta mau. Oke, jadi memang ada jadwal tambah latihan-latihan taman. Dengan Alsan bagaimana Alsan mempertahankan performa sampai bisa dibayangkan sampai hari ini? Selain karena polisi ya? Ya, betul. Kalau beta sendiri coach, dia pernah baca ada satu kata-kata dia bilang begini. Bangunlah lebih pagi. Ketika orang tertidur, potong bangun berdoa. Ketika orang beristirahat, potong pergilah berlatihan. Jadi kotong harus melakukan sesuatu tuh yang lebih dari orang lain buat. Betul. Jadi seperti apa yang kata Yabes bilang tadi. Potong dulu sama-sama sering latihan cukup. Latihan ke tambah sendiri. Yang dimana orang tahu potong pun jam latihan. Kadang setelah beta sama-sama ada Yabes, beta masih mempertahankan itu latihan sendiri. Kadang orang latihan pagi habis jam 10. Dia pulang istirahat, jam 2 pergi latihan lagi. Terus? Nah, jadi begitu. Sampai jam berapa jadi dia selalu kadang 1 jam dari jam 2 sampai jam 3. Sekarang kalau latihan sore, pagi beta gym. Jadi dia selalu berusaha untuk melakukan sesuatu lebih, walaupun sedikit sih, yang penting lebih daripada yang teman-teman yang lain. Oke. Memang karena sekali lagi ini persaingan ketat sekali, apalagi Bayangkara luar biasa pemain-pemainnya, apalagi juga Bali United, gitu. Kalau kalian tidak mempertahankan posisi kalian atau tidak bertahan dengan performance kalian, itu jadi masalah buat kalian sendiri juga. Karena ini, tapi ini cerita yang bagus buat kita semua karena kita tahu nih anak NTT anak Kupang itu kadang-kadang sudah cepat puas ya.
Nah, betul. Masalah kita kan kalau kita cepat puas, akhirnya ya kita cuma hanya mendapatkan hal-hal itu saja. Kita tidak mendapatkan hal yang lebih dari itu lagi. Oke, kita sudah banyak mendengar cerita tadi soal bagaimana perjuangan Yabes dan juga Alsan. Nah, sekarang apa kira-kira yang bisa kita sampaikan ke teman-teman kita di NTT, anak-anak muda, supaya bagaimana supaya lebih bisa berprestasi, ya, lebih tinggi mungkin ya, lebih dari Yabes maupun Alsan. Apa kira-kira, Yabes, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan ke anak-anak? Khususnya mungkin juga akan ditonton oleh para pemain PON NTT yang lolos ini sepak bola nih. Apa pesan-pesan kita buat mereka? Dari beta mungkin sedikit tingkatkan talenta dan bakat yang Tuhan sudah kasih di setiap kita semua, terus untuk teman-teman di NTT berprestasi di segala bidang, mau sepak bola, mau futsal, mau karate, mau pencaksilat, mau tinju. Pokoknya kotong sama-sama bikin yang terbaik untuk angkat bertompung nama NTT ke tingkat nasional, supaya orang tahu kotong di NTT banyak atlet, banyak orang-orang yang berbakat yang bisa mengharumkan nama daerah. Terus juga untuk kotong semua pemuda-pemudi, mungkin di sepak bola sih mungkin nanti pada saat kotong mau masuk dalam sepak bola internasional, mungkin kotong akan diperiksa segala mungkin, dari kotong pun jantung, paru-paru, medical check up. Jadi mungkin lebih bagus kurangi rokok, kurangi alkohol, agar kotong pun tubuh sehat, tubuh kuat, kotong bisa berprestasi di cabang olahraga yang berbeda. Kurangi yang minum sopi ya. Tetap kurangi minum moke. Moke ya. Biar kotong sukses di cabang olahraga masing-masing. Ya. Untuk kotong NTT tercinta. Terima kasih. Mantap. Kalau Alsan, seperti apa Alsan? Oke, siap Coach. Kalau dari beta sendiri sih Coach, untuk teman-teman, adik-adik semua di NTT, pesan dari beta, jangan pernah takut untuk bermimpi. Ya. Karena dari mimpi itu, botong bisa mewujudkan apa yang Bapak inginkan. Oke. Terus berdoa, jangan putus asa, kerja keras. Jaga botong pun diri, karena apa yang botong buat, semua berawal dari botong pun diri sendiri. Betul. Jadi untuk teman-teman semua, lakukan apa yang menurut bosong itu baik. Kalau sudah baik, tinggalkan. Kalau baik untuk bosong dan orang sekeliling bosong lakukan itu. Mungkin dari beta itu, Oke. Beta satu lagi, Coach. Ya, apa lagi? Untuk adik-adik yang lolos di PON Papua 2020, sukses, 21, semangat. 2021, semangat, kerja keras. Jangan takut salah, jangan takut gagal, berjuang terus, ora et labora. Amin. Pasti bisa. Amin. Kerja dan berdoa. Pasti nanti dari PON itu, dari bottom 2 sendiri berharap mungkin dari PON itu nanti bottom adik-adik banyak dilirik oleh tim-tim Liga 1 ataupun Liga 2. Amin. Oke, dan terima kasih banyak. Beta siap kalau PON NTT mungkin ada libur, beta penonton. Naskar mana? Sendiri saya ajak kok Bapak. Ayo, oke, siap. Jadi yang pasti kita bisa belajar dari Yabes dan juga Alsan bahwa menuju apa yang mereka alami saat ini, yang pasti kita harus sampaikan ini satu hal, bahwa olahraga membuktikan olahraga bisa membuat kita hidup. Betul tidak Yabes? Betul, Coach. Dulu kotong hanya berpikir bahwa sepak bola cuma hobi, sekarang bisa jadi mata pencaharian. Sekarang apa yang Yabes dapatkan dari sepak bola? Rumah dapat. Rumah, terus motor. Rumah di Alur Gubuk, besok renovasi. Oke, rumah di motor. Iya, motor. Apa lagi? Terus kasih kuliah ada perempuan, semua selesai. Terus berarti berapa tahun nih bayar kuliah tuh? Beta ada kuliah sudah mau hampir 5 tahun, kuliah pendeta. Berarti artinya selama kuliah ini Yabes yang bantu terus? Beta yang bantu terus. Oke. Apalagi terakhir dapat apa lagi? Beta kuliah juga dibiayai dari sepak bola sendiri toh? Bayar sendiri saya. Bayar dari Bali United. Oh, Bali United yang bayar. Ya, Bali United. Wow, luar biasa. Makanya dia sama pindah-pindah tuh, Coach. Kalau Alsan dapat selain memang dari sebagai seorang polisi. Nah, ini lebih banyak lagi Bayangkara bonus. Wow, luar biasa. Top dunia.
Apa yang sudah Alsan dapat dengan selama di Liga 1 ini? Ya mungkin yang beta dapat sih pengalaman itu ya, pasti ya. Kalau secara finansial, materi, beta bisa beli mobil sendiri, beta bisa beli tanah. Beli tanah daerah mana nih? Beta ambil daerah Puncak. Puncak mana? Di Neoni sana jalan 20 di atas. Saya buat villa di sana, coach. Oke, beli tanah, beli mobil, beli tanah, apa lagi? Bisa daftar kasih kedua orang tua naik haji. Oh, sudah. Haleluya. Ya, sudah daftar. Mungkin tinggal tunggu panggilan, terus nanti dapat nomor kursi. Iya. Terus masing banyak lah. Orang sekeliling Botong juga bisa rasa apa yang Botong dapat. Ya. Soalnya itu ya, beta dulu di Bali satu kamar ya, habis Botong sering cerita berbagi begitu. Soalnya apa yang Botong dapat itu ada sebagian dari orang yang sudah mampu. Ya. Jadi Botong saling berbagi. Harus itu. Jadi banyak sih yang kayak yang beta bilang tadi, yang kayak Abis bilang tadi, sekarang olahraga main bola bukan hanya sekedar hobi. Tetapi Botong bisa mencari nafkah, bisa jadi mata pencarian di situ, dan Botong juga bisa berbagi dengan orang yang kurang mampu. Oke, jadi ini pesan buat kita sampaikan ke para orang tua sebenarnya, bahwa sepak bola, walaupun sekarang lagi kondisi COVID begini ya oke lah, ini agak berhenti sedikit, tapi sebenarnya sepak bola sekarang sudah menjadi salah satu pencaharian kita, ya kita digaji dan segala macam, dan juga kita dapat bonus, banyak berkat dari sepak bola. Nah terus yang pasti adalah ini harus diingat oleh semua yang menonton ini, bahwa jangan jadi boros tiba-tiba lu dapat uang banyak, gitu. Betul sekali. Kita harus berpikir soal masa depan, kita harus berpikir soal ini uang harus dipakai untuk hal yang positif. Jangan uang hanya habis ini lu beli iPhone berapa lah sekarang? iPhone berapa sekarang? iPhone 12 kah? 30 kah? Ya kan gitu kan. Jangan langsung habis beli itu saja, jangan. Harus ada biasa yang bonus banyak dong, yang biasa begitu kan. Setan. Tapi ya seperti kita lihat contoh Yabes bikin rumah, memrenovasi, beli rumah. Rumah itu dapat dari ini ya, dari pemerintah ya, yang di Kupang ya. Iya, coach. Iya. Dia sudah dapat 2, coach. Dapat 2 langsung ya. Walaupun kecil tapi oke lah ya. Iya. Bisa tampung 2 istri. Oh, keren aja. Atau juga seperti tadi Alsan juga berinvestasi di area properti atau tanah gitu ya. Dan juga paling bantu orang tua untuk supaya bisa naik haji. Semoga nanti juga bisa segera terwujud. Oke, terima kasih buat waktunya Yabes dan Alsan, dan semoga ini cerita-cerita yang walaupun tidak terlalu berat, tapi ini sebuah pengalaman hidup supaya kita bisa belajar, terutama teman-teman yang di NTT yang sedang mau berkarir di sepak bola. Supaya gini, sekarang kan beta dapat kabar bahwa banyak tarkan-tarkan di NTT. Sebenarnya oke-oke saja tarkan itu, tapi yang penting mereka harus punya tujuan lebih dari itu. Artinya jangan cuma hanya mau main di tarkam gitu. Maksudnya harus lebih dari itu ya. Mungkin kenapa tarkam ada, karena kompetisi NTT-nya tidak ada, itu masalah, gitu. Betul sekali. Nah, kalau mungkin kompetisi NTT itu jalan, Asprof itu jalan, mungkin orang juga tidak akan bikin tarkam itu. Ya, kalau mau bikin tarkam kan sudah bisa ada waktunya, ada sulit makin. Tapi dengan tidak adanya kompetisi, maka ya tarkam itu jalan. Jadi ini menjadi sebuah catatan buat kita dan juga buat teman-teman sepak bola muda NTT supaya belajar. Jangan pernah cepat puas. Perjalanan kalian cukup panjang, apalagi Alsan dan Yabes sangat panjang perjalanannya dengan derai air mata nih ya. Yabes sudah menangis, Alsan juga pasti. Derai air mata. Oke, jadi semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua.